Bab 1366. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Belum tentu, saat Ling Rao menunggu Ji, tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Linggang jadi transmisi suara. Mengapa? Lu Chen bertanya. Mungkin Ling Rao tidak tahu tentang kepulanganmu ke Linggu. Linggang tidak menjawab secara langsung, tapi bertanya seperti ini. Aku datang dengan cepat. Jika dia tidak memiliki telinga di luar lembah roh, dia mungkin tidak tahu aku akan datang. Di mana para penjaga di pintu masuk lembah roh? Membunuh mereka semua. Kalau begitu dia mungkin belum mengetahuinya, tapi dia tidak akan bisa menyembunyikannya lama-lama. Begitu tim patroli tiba di pintu masuk dan menemukan bahwa penjaga sudah pergi, Ling Rao akan segera diberitahu. Lalu berapa banyak waktu yang aku punya? Paling lama setengah hari. Saat Ling Rao menyelidikinya dengan cermat, akan mudah untuk mengetahui bahwa kamu telah kembali ke Linggu. Saat itu, dia akan berjaga. Hampir tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan ratu. Linggang berkata melalui transmisi suara, Ling Rao sangat membencimu, dia akan menebak bahwa kamu ada di sini untuk ratu, dan dia akan membunuh ratu terlebih dahulu, jadi dia tidak akan memberimu kesempatan. Jadi, Lingua harus diselamatkan di tengah jalan sebelum Lingua pergi ke altar. Jika tidak, Lingua akan dibunuh jika dia tahu aku datang. Setelah mendengar analisis Linggang, ekspresi Lu Chen berubah. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan Lingua sebelum Ling Rao menyadarinya. Jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Dengan kata lain, Lingua harus diselamatkan sebelum Ling Rao membawa Lingua ke altar. Ling Rao adalah wanita yang kejam, di mana dia mengunci Lingua. Lu Chen merasa pusing. Selama dia tahu di mana Lingua pas berada, itu akan jauh lebih mudah. Penjara bawah tanah istana kerajaan adalah penjara yang dijaga paling ketat di seluruh Linggu. Tempat ini selalu menampung tahanan paling penting. Biasanya, Ling Luo akan mengunci ratu di sini, yang paling aman. Linggang berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, aku ingat ada tempat di mana tahanan lebih aman daripada penjara bawah tanah. Di mana? Lu Chen bertanya dengan cepat. Gunung Lingku. Linggang berkata melalui transmisi suara, itu adalah gunung besar yang tandus, terpencil dan tidak berpenghuni, tetapi ada binatang buas tingkat 10, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Itu hanya binatang buas peringkat 10, kenapa kamu tidak berani memprovokasinya? Lu Chen terkejut karena jumlah yang mulia dalam ras roh sama banyaknya, dan jumlah binatang buas tingkat 10 tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Karena binatang buas itu adalah serigala roh buas. Ada puluhan ribu serigala roh buas dalam kelompok, dan banyak dari mereka sangat berevolusi, lebih kuat dari yang mulia emas biasa, dan bahkan tapi siapa yang mau memprovokasi pasukan. Linggang mengirimkan suara itu lagi. Benarkah jumlahnya puluhan ribu? Mata Lu Chen berbinar. Jika Lingua benar-benar dikurung di Gunung Lingku, maka ribuan serigala Lingku akan menjadi penjaga alam. Setidaknya 10.000. Tidak ada Raja Serigala, tapi ada serigala peringkat ke-11. Linggang berkata melalui transmisi suara, di Lingku terlalu banyak serigala buas. Sekalipun ada orang suci yang lewat, itu akan membutuhkan banyak usaha. Maksudmu Ling Rao akan mengunci Lingua di Gunung Lingku? Lu Chen bertanya. Benar, jika Ling Rao mengunci ratu di Gunung Lingku, itu akan menjadi yang paling tersembunyi, dan tidak ada yang akan menebaknya. Linggang sedikit bangga. Tetapi yang tidak diketahui Ling Rao adalah ketika ayahnya masih hidup, untuk memenangkan hati saya, dia mengajak saya mengunjungi Gunung Lingku. Saya mengetahui rahasia saudara 9 di Gunung Lingku. Di sebuah gua di Gunung Lingku, saya melihat jenazah saudara 9 dan jenazah Ling Rao. Gua itu terletak di kedalaman Gunung Lingku. Jalan masuk gua sangat berliku-liku dan medannya berbahaya. Kamu hanya perlu satu orang untuk menjaga pintu masuk gua, dan orang di luar tidak akan masuk sama sekali. Jika ratu dikurung di sana, berapa orang yang harus kamu bawa untuk mengalahkan puluhan ribu serigala buas? Selain itu, orang-orang yang menjaga ratu jelas tidak sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah beberapa orang suci yang berbudi luhur di bawah-bawahan Ling Luo. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira. Xiao Yu ada di tangannya, tidak peduli berapa banyak serigala buas yang ada, itu tidak masalah. Selama Lingua benar-benar terkurung di Gunung Lingku, dia pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Ling Rao memiliki 10 orang suci yang berbudi luhur di bawah komandonya, apakah mereka semua menjaga Lingua?
Lu Chen bertanya seperti ini. Tidak mungkin. 10 orang suci yang berbudi luhur itu adalah tangan kanan Ling Rao. Ada banyak tempat penting yang mengharuskan orang suci untuk duduk sebagai komandonya. Jika Ling Rao meminta mereka semua untuk menjaga ratu, tidak akan ada orang suci yang bisa digunakan. Linggang berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, Ling Rao paling banyak bisa mengirim 2 orang suci untuk menjaga ratu. Saya perlu lokasi pasti Gunung Lingku, dan bagaimana cara menemukan gua itu. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Gunung Lingku tidak jauh dari istana, hanya berjarak sekitar 1 juta mil. Oke, aku akan menyelamatkan Lingua sekarang, dan setelah aku menyelamatkannya, aku akan kembali dan menyelamatkan kalian. Setelah Lu Chen menghafal kata-kata Linggang, dia mengirimkan suara seperti ini. Tuan Lu Chen, jika Anda menyelamatkan ratu, segera bawa ratu pergi, dan jangan kembali untuk menyelamatkan kami. Linggang sebenarnya mengirimkan suara seperti ini, Ling Rao dan Fan Dang sangat kuat dalam pertempuran, tidak perlu menempatkan ratu dalam situasi putus asa lagi untuk kita. Lu Chen tidak menanggapi, tetapi terus menahan Linggang sampai dia keluar dari penjara bawah tanah dan meninggalkan gedung. Dan semua tahanan di penjara bawah tanah dikawal keluar, dan mereka semua disiram air, semuanya tidak dapat berbicara, dan semuanya sangat marah. Semua tahanan ini berada di alam yang mulia, tetapi aura mereka tidak kuat, jadi Lu Chen tahu bahwa mereka semua terkunci dalam pembuluh darah bela diri mereka oleh obat-obatan khusus. Long Yashui, pil suomai dan belenggu khusus semuanya diberkati di tubuh, ditambah penjaga, para tahanan ini tidak berdaya jika ingin memberontak. Orang-orang ini kotor, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam upacara penobatan ratu baru? Fan Dang memandang sekilas ke arah para tahanan, lalu berkata kepada penjaga utama, bawa mereka ke danau di taman belakang untuk mencucinya hingga bersih, ganti pakaian mereka yang cerah, dan bawakan kepada saya setelah Anda selesai. Setelah Fan Dang selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia menghilang. Kepala penjaga segera melaksanakan perintah Fan Dang, memerintahkan para penjaga untuk mengawal sekelompok tahanan ke taman belakang. Hei, kenapa Ling Qi hilang? Ya, ini sungguh aneh. Aku baru saja melihatnya mengawal tahanan itu, tapi dia menghilang dalam sekejap mata. Mungkin dia kembali ke pengawal ke-6. Bagaimanapun, dia bersama Tuan Mao, dan dia akan kembali ke Tuan Mao. Dia membuat perjanjian dengan kita. Dia mengundang kita ke paviliun Xiangchun besok. Bagaimana jika dia tidak bisa datang? Tidak, dia dari tiran lokal, dia lebih bernafsu dari kita, bagaimana mungkin dia tidak datang? Benar, anak. Itu bodoh dan punya banyak uang, jadi kalau kamu bilang tolong, kami pasti tidak akan mengingkari janji kami. Dalam perjalanan untuk mengawal tahanan, beberapa penjaga berbisik dan berkomunikasi tanpa suara, dan mereka semua merasa sedikit kecewa karena Ling Qi pergi tanpa peringatan. Tapi mereka sangat percaya diri pada Ling Qi, dan percaya omong kosong tentang bertemu satu sama lain. Lu Chen meninggalkan istana, menemukan tempat sepi, mengeluarkan 10 tungku alkimia dan beberapa bahan obat dari mutiara yang kacau, dan segera membuat alkimia. Menurut Linggang, Lingua mungkin telah diberi pil pengunci denyut nadi oleh Ling Rao, denyut nadi bela diri dikunci, dan kekuatannya menurun. Lu Chen menyempurnakan dan membuka kunci pil denyut nadi dengan cara yang ditargetkan, sehingga ketika Lingua diselamatkan, dia akan membiarkan Lingua segera menelannya untuk melepaskan denyut nadi bela diri yang terkunci. Karena dia tidak mengetahui kualitas pil Suomai Ling Rao, Lu Chen langsung menyempurnakan pil Jiwen Jiemai dengan kualitas terbaik, yang dapat membuka kualitas pil Suomai apapun. Pil Jiemai hanyalah obat mujarab tingkat menengah, kuncinya adalah mempersiapkan jumlah bahan obat dengan baik. Sedangkan untuk proses alkimia, mengendalikan api lebih penting, tetapi bagi Lu Chen pemilik api bumi, itu tidak sulit sama sekali. Waktu hampir habis, dan Lu Chen tidak mampu memperbaikinya dalam satu tungku. Oleh karena itu, setelah Lu Chen memilah bahan obat, dia langsung menggunakan 10 tungku alkimia untuk memurnikannya bersama-sama guna menghemat waktu. Tidak lama kemudian, pil Jiemai dimurnikan. Satu tungku berisi 9 pil, 10 tungku berisi 90 pil, masing-masing bulat dan penuh, masing-masing dengan 9 pola pil. Sukses sekali, latihan lagi, sukses sama. 2 kali alkimia, total 180 pil Jiemai 9 pola dimurnikan. Untuk mengatasi arteri bela diri Lingua yang terkunci, yang dia butuhkan hanyalah pil Jiemai 9 pola.
Tinggal 179 keping, cukup untuk para narapidana di Linggang. Penjara bawah tanah hanya menampung lebih dari 100 orang, tidak banyak orang. Selanjutnya, Lu Chen mengeluarkan beberapa bahan obat untuk menyempurnakan pil Jia untuk Jilong Yashui. Lu Chen masih menghemat waktu, dan membuat 10 tungku bersama-sama. Bagaimanapun, pil non-mainstream ini bukanlah pil tingkat tinggi, dan mudah dimurnikan serta cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum 20 tungku pil Jia dimurnikan, yang cukup untuk menghilangkan racun air Longya bagi masyarakat di Linggang. Saat itu, Linggang membuka tenggorokannya dan berdeham, bernyanyi di tempat tidak akan menjadi masalah. Kedua jenis ramuan ini harus dipersiapkan terlebih dahulu, jika tidak maka akan menyelamatkan orang dan tidak akan ada waktu untuk memperbaikinya. Lu Chen kembali ke tempat persembunyian Legiun Fanatik setelah melucuti senjata rantai rune wajah dan rantai rune nafas. Kamu kembali sendirian, di mana ratunya? Ling Yan pergi menemuinya, tetapi mengerutkan kening, membayangkan, kamu kembali dengan tangan kosong, apakah karena kamu tidak bisa memasuki istana? Saya masuk dan berjalan mengitari penjara bawah tanah. Linghua tidak dipenjara di sana. Lu Chen berkata, para menteri kerajaan, pengawal istana, Del yang setia kepada Linghua dipenjarakan di penjara bawah tanah di bawah istana. Aku bahkan melihat pangeranmu Linggang. Linggang, 4 pangeran. Ling Rao tidak membunuhnya. Ling Yan terkejut, dan dengan cepat bertanya, bagaimana kabarnya sekarang, apakah dia sudah dihukum? Dia masih layak digunakan. Ling Rao belum ingin membunuhnya, tapi setelah Ling Rao naik tahta, sulit untuk mengatakannya. Setelah itu, Lu Chen menceritakan semua tentang apa yang dilihatnya di penjara bawah tanah dan percakapan rahasia dengan Linggang. Gunung Lingku. Setelah mendengar kata-kata Lu Chen, kulit Ling Yan berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, Ling Rao benar-benar wanita yang kejam, berkat dia berpikir untuk mengunci ratu di tempat berbahaya itu. Sekarang, kamu dan aku akan dibagi menjadi 2 kelompok. Aku akan pergi ke Gunung Lingku untuk menyelamatkan orang, dan kamu akan membawa pasukanku ke altar. Kata Lu Shen, tidak, bawalah Legiun Fanatik ke altar, dan aku akan pergi ke Gunung Lingku untuk menyelamatkan ratu. Ada ribuan serigala buas Lingku di sana, jadi kamu tidak bisa pergi. Ling Yan berkata begitu, meskipun kamu adalah orang suci yang kuat, bisakah kamu mengalahkan puluhan ribu serigala buas peringkat 10? Lu Chen tersenyum, dan mengirimkan pertanyaan yang membakar jiwa kepada Ling Yan. 10 atau 8 baik-baik saja. Jika ada lebih banyak, aku tidak akan bisa. Serigala kering roh adalah binatang yang kuat, lebih kuat dari rata-rata tubuh emas yang terhormat. Ling Yan menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya Jian Xiu, saya tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan saya tidak bisa dikelilingi oleh serigala. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Apa gunanya kamu membobol Gunung Lingku? Lu Chen mengirimi Ling Yan pertanyaan lain yang memanggang jiwa. Aku bisa menghindari serigala dan menyelinap masuk. Kata Ling Yan, tarik ke bawah. Serigala buas tingkat 10 memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jika seseorang memasuki gunung, mereka pasti akan menciumnya. Bagaimana cara menyentuh gunung itu? Lu Chen terdiam, dan bertanya lagi pada Ling Yan, konon ada serigala di Gunung Lingku, dan ia masih merupakan serigala tingkat ke-11. Bisakah kamu menangani serigala liar tingkat ke-11? 1 lawan 1, keterampilan tempurku yang menembus matahari digunakan, dan aku bisa langsung membunuh binatang buas tingkat ke-11. Ling Yan bangga sesaat, lalu sedikit layu, tetapi serigala buas dari roh layu bertindak dalam kelompok, dan kepala serigala tidak bisa melawanku sendirian. Petik 2. Jadi, kamu tetap membantuku memimpin legiun dengan serius, dan aku akan menyelamatkan ratu. Lu Chen berkata, apakah kamu akan menerobos Gunung Lingku? Ling Yan memandang Lu Chen dengan tidak percaya, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, kamu bukanlah tandingan sekelompok serigala. Idiot, tentu saja aku tidak bisa bertarung, tapi aku punya Xiao Yu untuk membantuku bertarung. Ketika Lu Chen mengatakan ini, Ling Yan tiba-tiba menyadarinya. Karena, baru pada saat itulah Ling Yan ingat bahwa Lu Chen memiliki binatang dewa, Unicorn Giok. Dewa binatang punya tangan, mengapa mereka takut pada serigala? Ling Yan berhenti berdebat, dan dia hanya melakukan apa yang diminta Lu Chen. Lu Chen, aku ingin membantumu. Tuan, aku juga. Ming Yue dan Waner berbicara satu demi satu. Tidak, aku akan pergi sendiri,
dan aku tidak tahu seperti apa medan tempat itu. Lu Chen memikirkannya, lalu berkata, jika itu adalah medan yang kuinginkan, aku tidak bisa membawa siapapun bersamaku. Lu Chen menolak Ming Yue dan Wan Er, lalu menyerahkan sejumlah pil Jiemai dan pil Jia kepada Ling Yan, lalu memulai Yu Guangbu, dan langsung menuju ke barat laut. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Lu Chen melihat gunung tandus. Gunung Lingku. Dalam radius ratusan ribu mil tidak ada vegetasi, hanya tanah kering dan banyak bebatuan. Namun aura gunung ini sangat tinggi, setidaknya 1 juta kali lipat dari dunia sekuler, dan itu semua adalah aura bawaan yang mengandung energi yang sangat besar. Energi spiritual yang begitu tinggi secara alami tidak cocok untuk kultivasi Lu Chen, tetapi tingkat kultivasi Lu Chen sudah tinggi, dan pernapasan normal tidak menjadi masalah. Lu Chen tidak terlalu memikirkannya, dan langsung pergi ke gunung untuk menemukan pintu masuk gua yang disebutkan Linggang. Wow, terdengar lolongan serigala yang memilukan, mengguncang seluruh gunung Lingku. Setelah itu, serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong, datang dari segala arah. Tidak lama kemudian, tak terhitung suara lari yang deras menghentak tanah dengan keras, mengguncang seluruh gunung Lingku. Sesaat kemudian, serigala buas besar yang tak terhitung jumlahnya yang setipis tongkat dan tulang layu muncul, datang dari segala arah, dan mengepung Lu Chen dengan erat. Serigala buas ini memancarkan semangat binatang yang kuat, dan menatap Lu Chen dengan rakus, seolah-olah mereka sedang menatap mangsa kecil, seolah-olah mereka bisa menelan Lu Chen dalam satu gigitan di saat berikutnya. Xiao Yu, giliranmu bermain. Lu Chen tidak takut menghadapi gerombolan serigala, dan sambil tertawa, dia meraih Chaos Orb dan langsung mengeluarkan Unicorn Giok. Mengaum. Raungan unicorn yang menggemparkan bumi terdengar, dan gelombang suara yang kuat itu meledak, menyebabkan seluruh gunung Lingku bergetar hebat. Saat unicorn mengaum, serigala buas yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Aura unicorn giok meresap ke udara, membuat serigala buas yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Keagungan binatang itu terpancar ke segala arah, dan semua serigala buas menunjukkan kepanikan. Darah binatang suci itu ditekan seperti 10.000 gunung raksasa, membuat semua serigala buas merasa putus asa. Puluhan ribu serigala kering roh berdiri di tempat, semuanya panik, saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat serigala buas itu tidak melarikan diri, Xiao Yu tidak bisa menahan amarahnya, dan segera mengangkat tenggorokannya dan mengeluarkan raungan unicorn yang lebih besar. Wow, raungan kilin dengan darah yang tertahan keluar, menyebabkan serigala buas yang tak terhitung jumlahnya panik dan melolong. Serigala buas itu takut pada unicorn giok, tetapi mereka tidak berani berbalik dan melarikan diri, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh sesuatu. Roar, raungan yang dalam datang dari belakang kawanan serigala. Kawanan serigala menghindar satu demi satu, memberi jalan menuju jalan. Serigala roh buas yang besar muncul, perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan yang dilewati oleh serigala. Itu adalah serigala roh buas dari peringkat ke-11, dengan aura menakutkan dan kekuatan binatang yang mengerikan, menatap ke arah unicorn giok dengan ganas, seolah ingin melawan binatang dewa. Kemanapun benda ini pergi, serigala buas di sekitarnya menghormatinya dan menundukkan kepala satu demi satu. Serigala kering roh dari peringkat ke-11 adalah kepala dari kawanan serigala. Lu Chen menyentuh kepala Xiao Yu dan berkata, sudah waktunya kamu memamerkan kekuatanmu lagi, ayo kita singkirkan. Bip bip, Xiao Yu mengangguk, dengan santai berdiri tegak, dan merentangkan tangannya, sepertinya dia akan memamerkan ototnya lagi. Aku pergi, aku sudah bilang padamu untuk mengirim serigala itu, pertunjukan apa yang kamu lakukan. Melihat Xiao Yu seperti ini, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus keningnya. Tiba-tiba, lengan kanan Xiao Yu membengkak, dan bisepnya menjadi lebih besar. Saat berikutnya, nafas unicorn giok menjadi menakutkan, dan kekuatan binatang itu menjadi lebih kuat, dan momentumnya melonjak dalam sekejap, menelan pegunungan dan sungai. Tidak mau, Lu Chen tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiao Yu, bisakah Lu Chen tidak terburu-buru menggunakan tipuan? Lu Chen telah mengatur trik Xiao Yu, jadi dia tidak bisa menggunakannya begitu saja. Bagaimanapun, itu tidak bisa digunakan pada roh serigala kering. Meskipun serigala ini memiliki peringkat ke-11, ia tidak memenuhi syarat untuk menikmati keterampilan unik Xiao Yu. Sayang sekali pemberhentian Lu Chen datang terlambat, dan Xiao Yu hendak mengangkat lengan kanannya, siap untuk memberikan serangan langsung pada serigala itu.
Tanpa diduga, serigala itu begitu pintar sehingga dia menemukan aura Yukilin tiba-tiba naik, wajahnya berubah drastis, dan dia ketakutan saat itu juga. Merayu, serigala itu menjerit pelan, berbalik dan berlari cepat, dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya terlepas dari identitasnya. Begitu serigala alfa lolos, kawanan serigala segera menyusul, seolah terbebas dari beban berat, itulah yang disebut pelarian putus asa. Dalam sekejap mata, puluhan ribu serigala melarikan diri tanpa jejak. Hah, Xiao Yu menatap dengan mata terbelalak, berkedip, dan tampak bingung. Setelah beberapa saat, lengan kanan yang besar itu tidak dapat menemukan sasarannya, seolah putus asa, ia langsung ditarik kembali ke ukuran aslinya. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menggunakan lengan unicorn? Lu Chen berkata dengan marah, serigala itu tidak terlalu kuat, dia hanya binatang buas peringkat ke-11. Jika kamu mengaum beberapa kali, itu akan menjadi sangat buruk, akan lari jika tidak bisa mengatasinya. Mengapa kamu memukulnya dengan lengan unicorn? Itu disebut membunuh ayam dengan palu godam, dan itu sia-sia untuk dikatakan. Bip bip, Xiao Yu mengangguk buru-buru, dan berbaring di depan Lu Chen dengan senyuman di wajahnya, menjilati wajah Lu Chen. Ayo, jilat dan jilat, lengan unicornmu tidak bisa digunakan begitu saja, sebaiknya digunakan pada saat yang paling kritis, tapi jika kamu menggunakannya sekarang, kamu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Semakin banyak Lu Chen berbicara, dia menjadi semakin marah, dan dia mendorong Xiao Yu menjauh dengan kesal. Lu Chen memiliki firasat bahwa kali ini ketika dia memasuki lembah roh untuk menyelamatkan Linghua, musuhnya pasti bukan hanya Ling Rao, tetapi bahkan ada orang yang lebih kuat yang diam-diam siap untuk bergerak. Orang yang lebih kuat mungkin tidak bisa ditangani oleh Lu Chen. Dan lengan unicorn ajaib Xiao Yu adalah kartu hall terakhir Lu Chen yang kuat. Xiao Yu menggunakan lengan unicorn dengan santai, bisakah Lu Chen tidak begitu marah? Merayu, Xiao Yu menjilat mulut Lu Chen, berdiri lagi, menekuk lengan kanannya, dan menyodok otot bisep di lengan kanannya dengan kaki lainnya. Maksudmu? Lu Chen menyipitkan matanya, menatap lengan kanan Xiao Yu, dan sepertinya memahami sesuatu, lengan unicornmu belum tertembak, tapi kekuatannya masih ada. Bip bip, Xiao Yu buru-buru mengangguk. Apakah kamu baru saja menakuti serigala bodoh itu? Melihat Xiao Yu tersenyum seperti ini, mata Lu Chen langsung berbinar, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menepuk kepalanya. Dia lupa sejenak, begitu lengan unicorn Xiao Yu dilepaskan, kekuatannya akan habis, dan ekspresinya akan menyusut. Bagaimana dia bisa begitu energik? Terlebih lagi, saat Xiao Yu menunjukkan lengan unicorn, serigala itu ketakutan, dan kekuatan lengan unicorn tidak memiliki peluang untuk dibuang. Bip bip, Xiao Yu buru-buru mengangguk lagi, melipat tangannya, dan membungkuk untuk menjilat Lu Chen. Oke, ingat, tanpa perintahku, kamu tidak boleh membuang lengan unicorn itu. Lu Chen menggosokkan batu giok unicorn sebening kristal pada Lu Xiao Yu, dan berkata dengan serius, kali ini ketika aku kembali ke Linggu, aku selalu punya firasat bahwa Ling Rao dan Fan Deng bukanlah musuh terkuat, dan aku akan bertemu musuh yang lebih kuat lawan. Jika seseorang yang lebih kuat dari Ling Rao dan Fan Deng melawan saya, tetapi saya tidak bisa mengalahkannya, Anda harus menggunakan lengan unicorn Anda untuk melewati level ini. Petik 2. Bip bip, Xiao Yu tidak dapat berbicara, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya terus-menerus. Aku hanya berharap orang yang lebih kuat bukanlah dia. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, jika itu dia, aku takut lengan unicornmu juga tidak akan berfungsi. Gua 9 Pangeran terletak jauh di dalam Gunung Lingko, dan pintu masuk gua berada tepat di atas tebing. Anda harus mendaki ke puncak gunung untuk menemukan tebing itu. Serigala-serigala buas Lingko melarikan diri, dan tidak ada halangan di depan, maka Lu Chen menyingkirkan Xiao Yu dan terus berlari ke puncak Gunung Lingko. Ada batasan di Gunung Lingko, kamu tidak bisa terbang, kamu bisa hanya berjalan kaki. Namun, Gunung Lingko hanya memiliki larangan terbang, tetapi tidak ada larangan melarikan diri dari bumi. Setelah menguji tanah di bawah kakinya, Lu Chen tahu bahwa dia bisa menyelinap ke bawah tanah dan menyelinap ke dasar tanah gunung, tapi masalahnya Gunung Lingko terlalu besar, radiusnya ratusan ribu mil, dan saya tidak tahu koordinat guanya. Jika mencari secara sembunyi-sembunyi, hanya untuk menemukan gua kecil, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menemukan tahun monyet. Oleh karena itu, menurut rute yang diberikan oleh Ling Gang,
Lu Chen harus naik ke puncak gunung dengan jujur, dan pergi ke tebing untuk menemukan pintu masuk gua adalah jalan yang benar. Puncak Gunung Lingku dikelilingi awan dan kabut, dan auranya sangat kuat. Saat Lu Chen melangkah ke puncak gunung, keagungan yang menakutkan datang ke arahnya, seperti 1000 gunung, menekan ke arahnya. Santo Wei, Lu Chen mengangkat alisnya dan berpikir, dan kekuatan jiwa agung yang tersembunyi di lautan kesadaran segera dilepaskan. Dengan berkah kekuatan jiwa di tubuhnya, keagungan orang suci yang menekan tubuhnya langsung dihilangkan. Lu Chen mendongak, dan melihat sosok yang menjulang di awan dan kabut. Lu Chen segera menyadari bahwa Linghua pasti dipenjara di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang suci di puncak gunung tandus ini? Menurut nafas pihak lain, dapat dilihat bahwa ini adalah karakter suci. Orang ini muncul di sini, jika tidak terjadi apa-apa, dia adalah penjaga di puncak gunung. Memang mudah untuk berspekulasi tentang sesuatu. Di bawah puncak gunung, terdapat puluhan ribu serigala, yang merupakan garis pertahanan pertama, yang hampir dapat menghalangi semua yang datang. Dan di puncak gunung, orang bijak kekuatan dan kekuatan duduk langsung, dan itu adalah garis pertahanan kedua untuk menjaga Linghua. Adapun garis pertahanan ketiga, jika tidak ada kecelakaan, itu akan berada di pintu masuk tebing. Namun, jika terjadi pertempuran di puncak gunung, akankah penjaga di pintu masuk gua melompat untuk bergabung? Lu Chen mengerutkan kening, dan dia punya rencana dalam pikirannya. Hah, sebuah suara terkejut keluar dari awan dan kabut, ini hanya setengah langkah menuju alam pemurnian dewa, tapi tidak dihancurkan sampai mati oleh paksaanku. Bagaimana situasinya? Situasinya tidak bagus. Lu Chen tertawa, dan memegang pisau ekstra panjang di tangannya. Kamu datang kepadaku, tentu saja situasinya tidak baik. Pria itu pun tertawa, lalu dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya perlahan. Namun, aku sangat terkejut, ada puluhan ribu serigala di bawah sana, tapi mereka tidak mencabik-cabikmu, bahkan kamu menyentuhnya. Kamu juga cukup pandai dalam hal itu. Di awan dan kabut, sebuah tangan besar terulur dan meraih Lu Chen. Kekuatan tangan raksasa itu sangat berat, kemanapun ia pergi, ruang angkasa runtuh, kehampaan hancur, dan gunung berguncang. Meraih mesin listrik, dia langsung mengunci Lu Chen. 5 naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, 5 nyanyian naga bergema di antara langit dan bumi, mengguncang segala arah. 5 urat naga muncul dari tubuh Lu Chen, dan 5 sinar cahaya dengan warna berbeda muncul. Dan di mata Lu Chen, 5 totem naga muncul, 1 merah, 1 biru, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam. Pada saat berikutnya, momentum dan kekuatan Lu Chen melonjak, seperti dewa naga yang mengangkat pisau, mencoba membelah langit. Bunuh langit. Lu Chen mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, dan pedang kelima Zantian terlempar keluar, menghadap tangan raksasa itu. Dengan sekali tebasan, langit menjadi gelap, awan dan kabut pecah, dan puncak gunung pun hancur. Bilahnya ada di mana-mana, memotong ruang, memotong lapisan kehampaan, membuat puncak gunung bergetar dan runtuh. Berat pedangnya langsung menghilangkan kunci udara lawan, mesin kekuatan pisau, dan bahkan mengunci lawan kembali. Kunci aku. Setelah awan dan kabut runtuh, orang suci yang bersembunyi di dalam telah muncul, tetapi orang suci itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Setiap pejuang tahu apa artinya dikunci. Itu artinya kekuatan lawan jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Itu juga berarti tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan kamu hanya bisa membawanya dengan keras, yang hampir sama dengan akhir dunia. Kecuali Anda bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar, Anda tidak bisa memecahkan kunci lawan. Ledakan, bilahnya menebas tangan raksasa itu, dan terjadilah ledakan yang menggelegar. Kekuatan pisaunya memotong kekuatan tangan, dan tangan raksasa itu hancur berkeping-keping, begitu patah. Tidak, tidak, tidak. Orang suci itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan mengeluarkan raungan putus asa. Bilahnya masih memiliki sisa kekuatan yang besar, ia terus mengunci orang suci itu, dan terus menebas tanpa ampun. Ledakan, bilahnya ditebas, dan orang suci itu dipotong menjadi kanopi darah, yang jatuh ke puncak gunung. Saudaraku, selamatkan aku. Roh primordial melarikan diri dengan tergesa-gesa, berteriak putus asa sambil terbang menjauh. Sial, atau para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wajah Lu Chen pucat, tubuhnya tidak stabil, dan dia akan jatuh, dan dia meraih ke dalam chaos bed dengan gemetar.
Yang dia korbankan adalah pisau kelima Zantian, semua energi di tubuhnya dikosongkan, dan lumayanlah untuk bisa berdiri diam, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa yang melarikan diri. Jika dia mengikuti kebiasaan masa lalunya, dia harus mengeluarkan cairan sari roh dan segera meminumnya, untuk segera mengisi kembali energi fisiknya. Tapi kali ini, dia tidak mengeluarkan cairan esensi ilahi spiritual, melainkan sesuatu yang lain. Nak, jika kamu berani menghancurkan tubuh kakakku, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Suara marah terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh tiba-tiba melompat ke puncak gunung. Pakaian orang itu persis sama dengan pakaian orang suci yang dipenggal, keduanya adalah pakaian katun dan jubah baju besi palsu. Ini adalah pakaian seorang penjaga tingkat tinggi di istana. Selain itu, keduanya adalah orang bijak kekuatan, jadi mereka tidak perlu menebak-nebak, mereka adalah orang bijak kekuatan di bawah-bawahan Ling Luo. Orang suci itu adalah penjaga di pintu masuk gua. Ketika dia mengetahui bahwa tubuh komplotannya telah dipotong, dia sangat marah sehingga dia melompat dan menamparkan Lu Chen dengan tangan yang besar. Dengan telapak tangan itu, ia meruntuhkan ruang persegi dan menghancurkan sebagian kehampaan. Mesin listrik di telapak tangan datang dalam sekejap dan mengunci Lu Chen. Dan Lu Chen tidak punya waktu untuk pulih sama sekali, apalagi membunuh orang suci itu dengan pisau, bahkan perlindungan diri pun tidak mungkin. Namun, Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Jika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, ketika dia meraih Chaos Orb, dia tidak mengulurkan tangan untuk mendapatkan cairan esensi roh spiritual, tetapi mencengkeram leher King Lin Jiao dan langsung menyeret King Lin Jiao keluar. Da Jiao, keluar dan lindungi aku. Lu Chen menjerit pelan, mengangkat tangannya yang besar, dan seekor naga besar bersisik hijau berlari keluar. Hei, 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 aku monster level 11, jadi jangan menyeretku kemana-mana, oke. King Lin Jiao sangat tidak puas dengan tindakan Lu Chen, tetapi ketika sadar kembali, ia menemukan bahwa kekuatan telapak tangan yang tajam telah menyerang di depannya, dan sudah terlambat untuk mengelak dan melawan, jadi ia tidak bisa membantu membuka mulutnya dengan keras. Sial, apa? Boom! Sebuah telapak tangan ditampar pada armor skala hijau di tubuh Jiao besar, dan suara keras terdengar, mengguncang langit. Kekuatan telapak tangan runtuh, lusinan armor skala hijau padat hancur, dan armor yang rusak beterbangan, memotong kekosongan. Buntut dari pertempuran terjadi, membuat Jiao besar terbang menjauh. Lu Chen, yang bersembunyi di balik Jiao besar, juga terluka parah oleh Jiao besar pada saat yang bersamaan. Garpuku, aku ditampar saat pertama kali keluar, sungguh parah. Jiao besar itu memuntahkan seteguk darah Jiao, dan dengan cepat melirik ke sampingnya. Ada tempat di mana semua sisiknya hancur, memperlihatkan daging Jiao yang telanjang. Jika aku tidak memotong mayatmu menjadi ribuan bagian, aku tidak akan dipanggil King Lin Jiao. Monster, naga banjir raksasa tingkat ke-11. Orang suci itu memandang ke arah Jiao besar yang marah itu, dan tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Hanya ada binatang buas di lembah spiritual kita, dan tidak pernah ada monster. Dari mana datangnya Jiao besar ini, dan mengapa itu terjadi? Menghalangi anak itu, kamu hanya orang mati, kamu tidak pantas bertanya terlalu banyak omong kosong. Naga besar itu terbang kembali dengan marah, mengangkat cakarnya, dan langsung menangkap orang suci itu. Bajingan, apakah kamu berani menggangguku? Orang suci itu juga marah, dan segera membuka penglihatannya, mencabut pedang panjangnya, dan menebas ke arah Jiao besar. Ledakan, pedang panjang itu menebas Jiao, menimbulkan suara keras. Kekuatan pedang runtuh, kekuatan cakar runtuh, dan satu orang dan satu naga semuanya terlempar. Saudaraku, ayo, bunuh naga jahat itu, lalu bunuh anak itu untuk membalaskan dendamku. Jauh di atas langit, Yuanshan yang melarikan diri melihat bala bantuan datang, jadi dia tidak melarikan diri, tetapi tetap menonton pertempuran. Dia membenci Lu Chen karena memenggal kepalanya, dan dia harus melihat Lu Chen mati di tangan komplotannya dengan matanya sendiri sebelum dia bisa menghilangkan kebenciannya. Tingkat rendah dan kekuatan tempur Lu Chen yang kuat mengejutkannya. Namun, dia merasa kekalahan dari Lu Chen adalah karena dia meremehkan musuh, bukan karena Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Lu Chen baru setengah langkah menuju alam dewa, dan basis budidayanya sangat rendah. Dia bisa membunuh Lu Chen dengan mudah, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius Lu Chen?
Oleh karena itu, ketika dia menyerang Lu Chen, penglihatannya belum terbuka, keterampilan tempurnya belum digunakan, dan dia tidak menggunakan kekuatan apapun, dia hanya menembak dengan santai. Hanya saja dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan pisau Lu Chen begitu menakutkan hingga langsung memotong tubuhnya. Sekarang dia memiliki kaki tangan yang membela dia jauh lebih tenang, dan tidak perlu segera melarikan diri. Meskipun naga besar adalah monster tingkat ke-11, ia hanya tingkat evolusi rendah. Auranya tidak terlalu kuat, diperkirakan baru saja dipromosikan, pangkatnya mungkin tidak stabil dan kekuatannya tidak kuat, ini mungkin bukan lawan dari kaki tangannya. Saudaraku, kamu dapat menonton dengan tenang. Setelah aku membunuh naga jahat ini, aku akan mencabik-cabik anak itu dan mengulitinya untuk membalaskan dendamu. Orang suci itu mengertakkan giginya, mengayunkan pedang panjangnya, dan bergegas menuju King Lin Jiao. Jiao jahat, jika kamu ingin bertahan hidup, jangan bantu anak itu, cepat pergi, jika tidak kamu akan dikuburkan di sini bersama anak itu, dan kamu akan mati di sini biarpun kamu menjadi naga. Tidak ada kemungkinan, orang mati, apakah menurutmu aku berani menindasku tidak lama setelah aku dipromosikan ke peringkat ke-11? Da Jiao juga memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia juga bergegas menuju lawan, pendahuluan Jiao Nailong, di antara peringkat yang sama, tidak ada yang bisa menandingi Jiao. Anda hanyalah orang suci yang memiliki kekuatan dan kekuatan. Jika Anda bisa mengalahkan Lao Su jika Anda ingin berevolusi, saya cukup menggali lubang dan menguburnya. Orang bijak itu bentrok dengan Jiao besar, pedang bertabrakan dengan cakarnya, dan terdengar suara keras lainnya yang mengguncang langit. Manusia dan naga memiliki kekuatan yang sama, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan yang lain. Orang suci dan King Lin Jiao terbang ke udara lagi, bergegas bersama lagi dalam sekejap, dan terus bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, pertarungan antara manusia dan Jiao begitu menyenangkan hingga mustahil untuk menentukan pemenangnya. Meskipun naga banjir besar telah berevolusi ke tingkat ke-11 belum lama ini, kekuatannya mengejutkan orang suci. Semakin banyak orang suci itu bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Untungnya pangkat naga jahat ini belum stabil, jadi dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika peringkat Jiao sudah stabil dan kekuatannya menjadi lebih kuat, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan 10 ronde. Satu orang, satu banjir, Anda datang dan pergi, kecepatan pertempurannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak melewati ratusan trik, namun mereka masih belum bisa melihat hasilnya, dan mereka masih terbagi rata. Oke, ayo bertarung sampai subuh. Orang bijak itu marah dan segera memutuskan bahwa tidak peduli berapa lama pertarungan berlangsung, pemenangnya harus ditentukan, bagaimanapun, itu adalah kematian Jiao atau kematiannya. Oke, ayo berjuang sampai akhir. Saat bola mata Da Jiao berputar, cahaya jahat muncul secara tak terduga, meskipun hanya sekilas, namun tidak luput dari perhatian pihak lain. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, di hadapan kekuatanmu, kamu tidak ingin menipuku. Orang suci itu mencibir, mengayunkan pedangnya lagi, dan menebas Jiao besar itu. Biasanya, Jiao besar harus menggunakan cakarnya untuk memblokir ujung pedang, dan kemudian melawan. Namun, Jiao besar itu tidak seperti biasanya, tidak lagi mengulurkan cakarnya, dan tidak memblokir serangannya, tetapi melompat tiba-tiba. Da Jiao langsung menarik dirinya ke langit yang lebih tinggi, menghindari serangannya. Jiao jahat, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia menebas langit dengan pedang, merasa sedikit bingung di dalam hatinya, segera melihat ke atas ke langit, berpikir bahwa Jiao besar itu hendak melarikan diri dan hendak mengejarnya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tajam datang ke arahnya, dan dia terkejut. Kulihat, bayangan pisau muncul, seperti kilat, menebas ke arahnya. Zantian, pisau keempat, anak itu, membuatku kesal. Segera, kulitnya berubah drastis, dan dia tidak peduli lagi untuk mengejar Jiao besar, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Terburu-buru, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan tempurnya, jadi dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Ledakan, ujung bilahnya menebas dengan keras pada ujung pedang, dan terjadilah ledakan keras, yang mengejutkan langit. Pisau panjang itu menebas kekuatan pedang, memotong pedang panjang itu, dan terus menebas. Orang suci itu bertarung dengan tergesa-gesa, keterampilan bertarungnya belum ditampilkan,
kekuatan pedangnya tidak kuat, tidak lebih kuat dari pedang keempat Zantian. Dalam hal kekuatan yang sama, perbedaan tingkat dan kualitas senjata memainkan peran yang menentukan. Sumber daya lembah roh langka, dan hanya ada sedikit pembuat senjata tingkat tinggi di ras roh, dan senjata dari ras roh tidak berkualitas tinggi. Bahkan pedang panjang orang suci ini tidak lebih dari artefak leluhur bermutu tinggi, pedang leluhur. Dan pedang panjang Lu Chen adalah senjata raja bermutu tinggi, 2 tingkat lebih tinggi dari pedang leluhur lawan, dan kualitasnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari pedang leluhur. Tanpa dukungan kekuatan absolut, Zhu Jian yang berada di depan Wang Dao, seperti ampas tahu, langsung hancur. Perangkat raja, orang suci itu akhirnya mengetahui bahwa pisau panjang di tangan Lu Chen adalah senjata kerajaan tingkat tinggi, dan dia terkejut saat itu juga. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mata banjir besar itu begitu jahat. Jiao besar menarik perhatiannya, dan dia bekerja sama dengan anak itu untuk menindasnya. Dan anak itu, setelah memenggal kepala tubuh fisik komplotannya, auranya melemah dan dia memasuki kondisi lemah. Dia bisa melihat bahwa setelah Lu Chen menggunakan keterampilan tempurnya, energinya dikosongkan, dan dia hanya bisa dibantai. Itu sebabnya dia dengan tidak hati-hati bertarung melawan Jiao besar, dan dia sama sekali tidak waspada terhadap Lu Chen yang lemah. Bagaimana prajurit tingkat rendah yang lemah bisa menjadi ancamannya? Kalaupun iya, maka kamu harus mengisi kembali energi di tubuhmu untuk bisa mengancamnya, bukan? Biasanya, jika Anda ingin mengisi kembali energi yang habis, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tapi bagaimana dia bisa mengira anak ini yang melakukannya, dan hanya butuh kurang dari 100 napas? Jika dia tahu tentang metode pemulihan anak itu, dia tidak akan berani berkonsentrasi melawan Jiao besar, bukan? Engah, bilahnya menebas, membuat sayatan dalam di dadanya, dan darah muncrat. Pedang itu sangat kuat, jika aku tidak memiliki pedang leluhur untuk memblokirnya, aku akan dipotong olehmu. Orang suci itu berteriak, dan terbang dengan keras, menghindari jangkauan pedang Lu Chen. Aku pergi, ini tidak akan membunuhmu, kamu benar-benar beruntung. Lu Chen menghela nafas, mengangkat pisau panjang, mengaktifkan langkah ringan, dan mengejar kemenangan.